Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ijal Ausi Ariski di channel YouTube Edududu Official, di mana saat ini saya akan memberikan penguatan materi kembali, yaitu dengan materi Aku Yang Unik, di mana materi ini terdiri dari submateri berupa kata sifat, kemudian sinonim dan antonim, imbuhan pe, kalimat majemuk setara, serta teks deskripsi. Nah, materi ini merupakan bagian dari mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 1 untuk kelas 5 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint buatan Mr. Discovery atau Mr. Discovery, di mana ini juga bisa Anda cari pada laman kreator Canva. Kita akan lanjutkan ke bahasan yang pertama, yaitu kata sifat. Nah, apa sih kata sifat itu, Pak Ijal? Nah, ketika kalian melontarkan pertanyaan tersebut, Pak Ijal akan menjawab, kata sifat itu adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan sifat, kemudian karakter atau keadaan seseorang, benda, serta hal lainnya. Nah, di sini contohnya adalah kata sifat rajin. Dia adalah anak yang rajin membaca buku. Contoh lagi, Amira adalah anak paling rajin di kelas 5A. Kemudian untuk kata sifat yang kedua, ramah. Ibu guru menyapa murid dengan ramah setiap pagi. Contoh lagi selain kata-kata tersebut, misalnya, Akbar adalah anak yang paling ramah di kelas 5A. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menyajikan contoh bacaan yang memuat kata sifat. Di sini judulnya adalah Rana dan Rani. Mari kita baca bersama-sama bacaan yang ada di slide ini. Rana dan Rani adalah dua bersaudara. Mereka memiliki rupa yang sama. Wajah, mata, dan alis mereka mirip. Mereka berhidung mancung dan berdagu lancip. Rana dan Rani adalah kembar identik. Membedakan rupa mereka sangatlah sulit. Kelahiran mereka berjarak 7 menit. Rana adalah kakak dan Rani adalah adik. Rana dan Rani memiliki sifat berbeda. Rana pendiam, tetapi Rani periang. Hobi mereka juga tidak sama. Rana suka olahraga senam, sedangkan Rani suka merangkai kembang. Rana dan Rani bercita-cita mulia. Mereka ingin mengabdi pada negara tercinta Indonesia. Rana menjadi atlet dan Rani menjadi pengusaha ternama. Belajar rajin dan tekun menjadi ikhtiar mereka. Nah, pada bacaan ini ada beberapa kata sifat yang bisa kita temukan. Coba, ada yang bisa menebak kata sifat apa saja? Lebih keras lagi? Kembar identik. Yakin? Coba, ada yang bisa menebak lagi? Pendiam. Oke, ada lagi? Periang? Boleh juga. Nah, kita akan cari satu persatu kata sifat yang ada dalam bacaan ini. Kata pertama yang akan kalian dan juga Pak Ijal temukan adalah, ya betul sekali, mancung. Mancung itu adalah suatu kata sifat yang menggambarkan bentuk dari fisik seseorang, yaitu bentuk hidung. Di mana hidungnya di sini dia memiliki ujung yang lebih panjang dibandingkan hidung-hidung lainnya. Nah, itu disebut dengan hidung mancung. Kemudian ada lagi yang bisa mencari? Iya, betul sekali, berdagu lancip. Coba kata-kata apa lagi di sini? Tadi sudah ada yang menjawab itu kata-katanya. Ya, ada kata-kata pendiam, ada periang. Ada yang bisa menemukan lagi? Ya, betul sekali. Kata-kata rajin dan tekun itu juga merupakan kata sifat. Kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu sinonim dan antonim. Nah, sinonim itu adalah kata dengan makna yang mirip atau sama. Contohnya di sini adalah cerdas. Cerdas itu sinonimnya adalah pintar. Contoh yang lain yaitu ada kata-kata indah. Indah memiliki sinonim berupa cantik dan juga elok. Kemudian kata cerdas. Cerdas itu sinonimnya pintar dan juga pandai. Untuk contoh kata yang ketiga yaitu cepat. Cepat itu bisa disinonimkan
menjadi kata kilat dan juga gesit atau kesit biasanya. Berbeda dengan sinonim, antonim adalah kata dengan makna berlawanan. Contoh, besar. Besar antonimnya adalah kecil. Kemudian rajin. Rajin antonimnya adalah malas. Dan yang terakhir, tinggi. Tinggi itu antonimnya adalah rendah. Seperti itu. Nah, di sini Pak Ijal sudah menyajikan kuis untuk kalian jawab. Kita akan belajar terkait dengan sinonim dulu. Nah, di sini ada kata-kata yang di kertas berwarna krem dan juga kata-kata di kertas yang berwarna ungu. Tugas kalian adalah menghubungkan kata-kata dengan arti yang sama atau sinonim. Coba, kata pertama sudah ditunjukkan, pembohong. Pembohong dia sinonimnya adalah pembual. Kita lanjut ke nomor 2. Alim. Ada yang tahu kira-kira sinonim dari alim itu apa? Apik. Yakin apik? Coba dipikir-pikir lagi. Apa kira-kira sinonimnya? Ya, betul sekali. Jadi alim itu sinonimnya adalah soleh. Kemudian ke kata yang ketiga, rapi. Rapi sinonimnya adalah apik. Kemudian nakal. Nakal sinonimnya adalah badung. Ya, jadi kalau kamu dengar kata-kata, oh ini anak sangat badung sekali. Nah, itu artinya dia nakal. Kemudian yang kelima ada cermat. Cermat itu sinonimnya adalah teliti. Betul sekali. Untuk yang keenam, supel. Supel itu sinonimnya adalah luas, mudah bergaul. Kemudian pemarah. Pemarah itu sinonimnya adalah penggerutu atau biasanya mudah naik darah. Nah, itu adalah sinonimnya juga dari pemarah. Kemudian rajin. Rajin sinonimnya adalah giat. Contohnya, Abrisam adalah salah satu siswa kelas 5A yang sangat giat belajar. Begitupun juga dengan Najwa. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian lucu. Lucu itu dia sinonimnya adalah jenaka. Jadi kalau kamu pernah mendengar kata-kata cerita jenaka, pantun jenaka, nah itu artinya pantun yang lucu, yang memuat komedi. Terakhir yaitu kata-kata angkuh. Angkuh itu dia sinonimnya adalah sombong. Ya, sombong, kemudian tinggi hati itu juga sinonimnya dari sombong atau angkuh. Nah, ada sifat yang patut kita tiru dari beberapa kata sifat di samping. Nah, ada juga sifat yang sebaiknya kita hindari karena akan berakibat buruk pada kita dan juga orang lain. Nah, coba sekarang kamu amati daftar kata-kata yang ada di samping, lalu ditulis di dalam kotak yang ada di bawah yang seperti papan tulis ini. Kira-kira manakah sikap yang patut ditiru dan mana yang sebaiknya kamu hindari? Coba, ada yang tahu sifat apa yang sebaiknya patut ditiru pada gambar di atas? Ya, apa? Coba lebih keras lagi. Ya, betul sekali. Yang pertama ada alim, kemudian rapi, apalagi nak? Cermat, betul. Ada juga supel, rajin. Nah, itu adalah sifat-sifat yang patut untuk ditiru. Pak, kok lucu tidak masuk? Nah, karena di sini kotaknya hanya ada 5, maka Pak Ijal pilih 5 kata saja, begitu. Untuk sifat yang baiknya dihindari, ada yang tahu apa? Gampang kok ini menebaknya. Ya, betul sekali. Yang dijadikan contoh pertama ada pembohong, kemudian ada nakal, ada juga pemarah, ada juga angkuh. Ya, jadi ada 4 sifat ini yang sebaiknya dihindari, begitu. Kita lanjutkan ke submateri berikutnya, yaitu mempelajari penggunaan imbuhan pe. Nah, imbuhan pe itu biasanya digunakan untuk membentuk kata sifat yang menunjukkan karakteristik seseorang. Contohnya, dari kata dasar riang ditambahi imbuhan pe di depannya menjadi periang. Artinya, periang itu adalah orang yang selalu ceria. Contoh lagi, diam. Diam apabila ditambahi imbuhan pe menjadi pendiam.
Nah, ada yang berbeda di sini. Ada tambahan huruf N. Kenapa ditambahi huruf N? Agar dibacanya lebih enak. Karena kalau dia itu cuma pediam, nah kan agak aneh ya. Makanya ada tambahan N menjadi pendiam. Artinya adalah orang yang tidak banyak bicara. Coba di sini ada beberapa contoh imbuhan lagi. Imbuhan yang pertama ada pe ditambah lupa. Jadinya pelupa. Contoh kalimatnya, Egi berjanji akan menulis jadwal agar tidak lagi menjadi anak pelupa. Kemudian contoh lagi, Pak Ijal seringkali kehilangan spidol dan juga penghapus di kelas karena beliau sangat pelupa. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat dengan kata-kata pelupa. Kemudian kalimat yang kedua, kata yang kedua yaitu pe ditambah maaf. Dari kata dasar maaf, artinya di sini membentuk kata baru yaitu pemaaf. Contoh kalimatnya, jangan ragu mengakui perbuatanmu karena ia seorang pemaaf. Kemudian contoh yang ketiga, pe dan sabar. Nah, di sini ada tambahan N. Kenapa? Karena kalau gabungannya pe sabar, nah itu agak aneh. Makanya berubah menjadi NY bukan S. Jadi penyabar. Contohnya, ibuku yang penyabar tetap lembut menjawab adikku yang rewel. Nah, perhatikan bahwa imbuhan pe akan berubah menjadi pem atau pen itu untuk beberapa kata saja. Tidak semua kata itu akan berubah menjadi pem atau pen. Ya. Jadi hanya beberapa kata yang ketika digabungkan dengan pe itu terdengar rancu. Makanya harus diubah sedikit. Nah, di sini Pak Ijal punya soal latihan. Soalnya adalah tulislah hasil pembentukan kata setelah mendapat imbuhan pe dari daftar kata-kata di bawah ini. Contoh, diam ditambah pe menjadi pendiam, bukan pediam. Coba untuk kata pertama, ada yang bisa menjawab? Kira-kira kalau ditambahi pe menjadi apa? Pebohong. Masa iya pebohong? Coba, kira-kira pebohong enak nggak dibacanya? Nggak enak, ya. Maka dia harus ditambahi huruf. Huruf apa yang kira-kira tepat menambahi imbuhan pe dan bohong? Ya, betul sekali. Huruf M, sehingga menjadi pembohong. Kalau riang ditambah pe itu masih enak dibaca, sehingga langsung saja jadi periang. Berbeda dengan pedendam. Nah, pedendam agak beda gitu, agak aneh rasanya, sehingga perlu tambahan huruf N menjadi pendendam. Kemudian petolong, pe sama tolong, kira-kira enak atau enggak? Maksudnya jadi kalimat petolong atau berubah bentuk lagi kira-kira, atau ada tambahan huruf lagi? Ya, betul sekali. Kalau pe sama tolong itu jadinya adalah penolong. Begitupun kalau yang nomor 5 ini sedikit berbeda. Dia sama seperti nomor 2. Pe sama malas itu langsung saja jadi pemalas. Seperti itu ya. Terima kasih kalian sudah berusaha memecahkan dan menjawab soal yang Pak Ijal tampilkan di slide ini. Good job. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, mempelajari kalimat majemuk setara. Jadi kalimat majemuk setara itu adalah kalimat yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat tunggal menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, di semester 2 ini kamu sudah mempelajari terkait dengan konjungsi. Misalnya, karena, sehingga, walaupun. Contoh di sini, kalimat majemuk itu bisa menyatakan hubungan sejalan. Contohnya, Rani belajar dan Edo bermain. Kemudian juga bisa menyatakan hubungan berlawanan. Rani belajar tetapi Edo bermain, atau bisa juga Rani belajar sedangkan Edo bermain. Nah, itu dua konjungsi itu bisa menghubungkan kalimat majemuk setara yang hubungannya itu berlawanan. Kemudian hubungan sebab akibat. Contohnya di sini adalah Rani belajar karena ada ujian besok. Nah, di sini saya sudah menampilkan contoh dari kalimat majemuk setara. Baik yang kalimat majemuk setara yang menyatakan hubungan sejalan, berlawanan maupun sebab akibat. Nah, contoh untuk kalimat majemuk setara yang
menyatakan hubungan sejalan. Rano adalah anak yang baik, kemudian Wuri adalah anak yang baik. Maka di sini bisa digabungkan menjadi Rano dan Wuri adalah anak yang baik. Kemudian untuk contoh kalimat majemuk yang menyatakan hubungan berlawanan itu adalah Rano mengenal jenis makanan dengan mencecapnya. Kemudian Wuri mengenal jenis makanan dengan melihatnya. Ini bisa kita gabungkan menjadi Rano mengenal jenis makanan dengan mencecapnya, sedangkan Wuri dengan melihatnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan konjungsi berupa kata sedangkan, ataupun bisa juga dengan kata tetapi dan juga kata namun. Berbeda dengan hubungan sejalan dan juga berlawanan, untuk kalimat majemuk setara dengan hubungan sebab akibat, biasanya kata penghubung yang digunakan itu adalah karena dan juga sehingga. Contoh, Rano adalah anak yang cerdas. Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat. Nah, di sini bisa kita gabungkan menjadi Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Bisa kita klasifikasikan bahwa Rano adalah anak yang cerdas itu adalah kalimat sebab. Kemudian Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat itu adalah kalimat akibat. Apabila digabungkan menjadi Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu mempelajari teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan seseorang, kemudian tempat, benda, secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan seperti apa bentuk dari objek yang dijelaskan tadi. Seperti itu. Contoh, di sini saya punya kalimat. Dina memiliki rambut panjang, senyum manis, dan sifatnya sangat ceria. Nah, di sini saya juga punya contoh yang lain berupa teks. Di sini ada sebuah soal, yaitu minggu lalu Tina mendapat tugas dari guru untuk menuliskan teks singkat tentang sahabat. Teks tersebut berisi informasi singkat tentang seseorang sahabat dan juga hal-hal yang dilakukan bersama sahabat. Di mana untuk tugas ini Tina akan menulis teks tentang Lila, sahabat terbaiknya. Perhatikan informasi tentang Lila pada kolom sebelah kiri. Bacalah informasi tersebut dengan baik, lalu isilah titik-titik pada tabel sebelah kanan untuk melengkapi tulisan Tina tentang sahabatnya. Sebelum menjawab soal yang ada di sebelah kiri, kita harus baca bacaan yang ada di sebelah kanan. Nama, Lila, usia 11 tahun, deskripsi fisik, rambut panjang, muka bundar, lesung pipi di sebelah kiri. Sifatnya periang dan juga kreatif. Hal yang kami lakukan bersama, pergi ke sekolah bersama, makan siang di kantin, mengerjakan PR, saat akhir pekan pergi ke taman bermain. Nah, kita akan mulai jawab soal yang ada di sebelah kanan. Hai, aku Tina. Aku mau mengenalkan sahabatku. Namanya adalah? Ya, betul sekali. Nomor 1 jawabannya adalah Lila yang ada di sini. Jadi sahabatnya namanya Lila. Dan dia berumur, ya betul sekali, 11 tahun. Rambutnya ikal dan titik-titik. Kira-kira apa yang bisa mengisi nomor 3? Rambutnya ikal, dicari di sini. Rambut panjang, muka bundar. Nah, di sini ada keterangan rambut panjang, sehingga jawabannya adalah rambutnya ikal dan panjang. Wajahnya titik-titik. Di sini ada deskripsi muka bundar, berarti wajahnya bundar, karena wajah dan muka itu punya kesamaan. Jadi wajah itu sinonimnya adalah muka. Dan ia mempunyai lesung pipi di sebelah, ya betul sekali, di sebelah kiri. Lila anak yang titik-titik. Kira-kira apa yang bisa mengisi nomor 6 dan 7? Iya, betul sekali. Sesuai deskripsi sifat yang ada di sebelah kanan, yaitu periang dan kreatif. Tertawanya khas sekali. Ia sangat terampil dalam membuat kreasi dan origami. Lila dan aku sudah akrab sejak kami kecil. Lila anak tunggal sedangkan aku anak bungsu. Kami selalu berangkat ke titik-titik bersama. Nah, apa yang bisa mengisi nomor 8 kira-kira? Yakin kantin. Coba dibaca lagi.
Hal yang kami lakukan bersama, pergi ke, iya betul sekali, berangkat ke sekolah bersama. Saat jam istirahat kami jajan titik-titik di kantin. Saat usai sekolah, aku akan mampir ke rumahnya dan kami mengerjakan PR bersama. Saat akhir pekan, kami biasanya membuat prakarya atau, ya betul sekali, pergi ke taman bermain. Nah, itu membantu kalian belajar untuk mengidentifikasi atau mendeskripsikan suatu benda, di mana ini adalah bentuk atau upaya kalian dalam memahami bagaimana cara membuat teks deskripsi. Ya, betul sekali. Nah, dari pembelajaran atau penguatan materi yang sudah kita lalui hari ini, kira-kira nilai moralnya ada apa saja selain yang Pak Ijal tampilkan di layar? Iya, betul sekali. Setiap individu itu adalah individu yang unik. Orang itu cirinya berbeda-beda. Terus apa lagi? Ya, kita harus bisa mendeskripsikan orang lain. Ya, kadangkala harus seperti itu, tapi tidak selalu. Nah, di sini Pak Ijal akan menyampaikan nilai moral yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Di mana pada bab ini kita tidak hanya diajarkan keterampilan berbahasa, tapi juga nilai-nilai moral yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menghargai setiap keunikan individu. Nah, orang itu punya ciri khas yang berbeda-beda, punya kondisi yang berbeda-beda, makanya kita harus saling menghargai karena setiap orang itu tidak sama. Ada yang misalnya pintar tapi dia secara ekonomi kurang. Ada juga yang secara ekonomi dia mampu tapi secara kecerdasan tidak sebagus yang lain. Makanya kita harus saling menghargai, juga saling menumbuhkan toleransi dan empati. Jadi kita harus punya rasa toleransi dan juga rasa empati, rasa welas ke sesama teman kita atau ke manusia yang lain. Seperti itu. Kemudian di sini kita juga diajarkan pentingnya untuk percaya diri dengan perbedaan yang ada pada diri kita, dengan keunikan yang ada pada diri kita, serta kita belajar untuk bersikap ramah kepada sesama manusia. Seperti itu. Baik, sekian penguatan materi yang bisa Pak Ijal sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Jangan lupa terus memberikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, dan juga share video ini apabila bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.